Ladies, data menunjukkan pria dewasa usia 22 tahun pada tahun 2016 punya kadar testosteron 25% lebih rendah ketimbang pria usia 22 tahun di tahun 1999. Artinya, kadar testosteron pada pria secara general berkurang 1,4% setiap tahunnya, dan angka ini nggak main-main. Kalau kita pakai matematika, kalau pernyataan ini benar, cowok-cowok yang lahir di tahun 2000-an sama cowok-cowok yang lahir di tahun 70-an, di mana ada gap 30 tahun di situ, maka akan 45% less manly atau kurang laki ketimbang mereka yang lahir di tahun 70-an. Artinya, makin kesini kita bisa simpulkan bahwa cowok makin cemen dong. Terus gimana dengan lu yang pengen punya pasangan cowok yang kuat, cowok yang laki? Yuk, langsung aja kita bahas. Let's go. Hey ladies, Jose Aditya di sini. Buat lo yang baru pertama kali nonton, halo ladies, selamat datang. Gue adalah seorang professional love and relationship coach khusus untuk wanita di Indonesia. Kalau penonton yang udah lama ngikutin gue, pasti tahu isi channel YouTube ini tentang apa. Tapi kalau lu baru, gue ucapkan selamat datang, salam kenal, semoga betah ya. Dan kalau misalkan lu suka sama konten-konten gue, bisa di like juga, bisa di subscribe, bisa di komen juga. Dan sesuai dengan nama segmennya di video kita kali ini yang judulnya Logika Cinta Jose Aditya. Kenapa namanya Logika Cinta ya? Karena kita akan mengkolaborasikan otak dan hati kalian. Karena pada dasarnya kalau kita cuma pakai otak, kering. Kalau kita cuma pakai hati, mabok. Kalau mabok biasanya kecelakaan. Nah, kita gak mau itu karena sadar adalah modal seperti yang gue tulis di belakangnya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Dan kali ini pembahasannya adalah tentang cowok cemen. Jadi beberapa waktu yang lalu, ada klien gue yang nanya tentang cowok-cowok cemen. Dia nanya ke gue. Kenapa ya coach? Kok sekarang kayaknya banyak banget cowok cemen berkeliaran di sekitar kita. Gimana caranya gue bisa dapetin jodoh seperti yang laki banget gitu, jodoh sejati, cowok yang kuat. Kalau yang tersedia di luar sana adalah cowok-cowok cemen. Masa iya gue mau nikah sama cowok yang lebih lemah dari gue? Sebelumnya, gue mau nanya dulu nih sama kalian. Menurut kalian, cowok cemen tuh definisinya kayak apa sih? Terus ciri-ciri cowok cemen tuh yang kayak gimana? Apakah dia itu yang takut sama kecoa disebut cowok cemen? Atau mereka yang suka nangis itu disebut cowok cemen? Atau apakah ketika mereka nggak bisa bawa mobil, nggak bisa angkat galon, nggak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang laki banget gitu disebut cowok cemen? Coba dong, komen di bawah. Menurut kalian definisi cowok cemen itu seperti apa? Di post dulu, silahkan komen di bawah. Sebenarnya, supaya kita nggak salah paham, kita definisikan dulu apa arti dari cowok cemen itu. Cowok cemen bisa kita lihat dari perilaku yang tampak dan bisa dilihat dengan mata kita sendiri. Contoh yang paling gampang aja dulu. Kalau dari perilaku dan tampang si cowok cemen itu, biasanya kelihatan banyak drama. Hal kecil dibuat besar. Egonya rapuh, terlalu sensitif, mudah menyerah, takut nyoba, bergantung, suka nuntut, dan yang paling ketara adalah pria cemen itu suka ngerasa jadi korban. Kalau ada masalah, yang pertama kali dia salahin pasti orang lain, pasti keadaan, atau bahkan pasti Tuhan yang dia salahin. Jadi sudah jalan Tuhan. What the Pun, kalau pada akhirnya dia tahu kalau dia yang salah, cowok-cowok cemen biasanya bukannya introspeksi, tapi yang terjadi, dia malah bikin drama yang enggak-enggak. Capek lah ngadepin sama cowok-cowok cemen kayak gini. Nah, yang paling ngeselin dari pria cemen ini adalah mereka suka banget ngandelin pasangannya. Biasanya dia kalau punya pasangan yang bakal paling banyak berjasa di relationship itu si ceweknya, bukan si cowoknya. Contoh, misal kalau lu udah married dan si cowoknya adalah cowok cemen, biasanya si cowok cemen akan membiarkan istrinya bekerja, si suaminya malah malas-malesan, malah main game di rumah. Si istri yang putar otak gimana cara bahagian keluarga, si suami malah nyaman aja nunggu perintah. Kan kebalik, woi, halo, yang cowok siapa? Yang harusnya kodratnya di suami kan yang sebagai provider, protektor tuh kan cowok. Ini jadi kebalik. Jadi wanita yang jadi provider dan protektor. Jadi yang tadinya si istri itu butuh punya pasangan dan suami untuk bisa provide dan protect, ini malah si istrinya yang jadi berperan sebagai provider dan jadi protektor si suaminya. Tapi kan coach, kan nggak apa-apa. Sekarang kan era emansipasi. Nggak masalah coach. Kalau si wanitanya memang mau kerja dan wanita yang mau tanggung jawab buat kebahagiaan keluarganya kan nggak apa-apa coach. Iya sih, nggak apa-apa. Makanya kan gue tidak pernah memonopoli apakah ini benar atau salah. Yang gue sebutkan adalah ada konsekuensinya. Dan sejauh pengalaman gue sebagai seorang love life coach, banyak wanita kuat yang udah nikah, akhirnya ngeluh sama gue. Ketika si wanitanya mau step in, mau bertanggung jawab, is oke, karena itu hidup dia. Jadi itu wajar-wajar aja. Tapi berdasarkan dari keluhan yang gue dengar, banyak dari mereka yang nangis,
yang draining, yang protes, kenapa sih laki gue begini banget, kenapa sih gue capek banget ngejalanin hidup yang kayak begini. Well, karena itu faktanya, maka gue perlu ngasih tahu dari awal, kalau lu pengen kehidupan pernikahan yang fulfilling, maka lu perlu cari cowok yang memang cowok kuat, bukan cowok-cowok yang cemen seperti itu. Nah dari sini kita udah mulai ketahuan akar permasalahannya, karena wanita banyak yang ngerasa kalau sekarang itu kayaknya lebih susah ya nyari cowok idaman. Apa iya? Rata-rata malah banyak yang cemen katanya. Jadi seakan-akan pilihan wanita itu cuma berkutat di dua titik ekstrim. Di sebelah kiri, titik yang di sini adalah pria yang cemen secemen-cemennya. Di sebelah kanan adalah cowok yang laki banget, tapi agresif, tapi emosian, tapi KDRT dan physical abuse. Dan kalian kan gak mau dua-duanya. Jadi seolah-olah kita tuh cuma punya dua pilihan, dua spektrum ini yang ekstrim. Makanya jadi wajar kalau banyak dari wanita, terutama yang secara karir dan finansialnya sudah mapan, jadi ngerasa resah. Di satu sisi, memang pengen banget punya pasangan, tapi kok prospeknya lemes-lemes semua. Dan di satu sisi, kayak capek sendiri gitu, ngadepin segala sesuatu yang rumit ini. Nah, balik lagi ke pertanyaan. Emang benar, makin kesini, cowok itu semakin cemen? Gue jawabnya ada iyanya, ada enggaknya. Tapi untuk jawaban pastinya, gue sendiri nggak begitu paham. Karena gue tidak melakukan riset yang sangat ekstensif. Gue hanya mencari jurnal-jurnal yang mendukung kesimpulan yang gue bikin di video ini. Tapi kalau gue disuruh nebak dan disuruh berasumsi, maka gue punya kesimpulan sendiri. Nah, beberapa waktu lalu gue pernah baca sebuah jurnal yang menyimpulkan bahwa kadar testosteron pria modern dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang sangat drastis. Dan ini berlaku secara global. Jadi di tahun 2021 ada artikel yang diterbitin oleh American Greatness tentang penelitian turunnya kadar testosteron pada pria secara general. Yang tadi yang di opening gue udah sebutin, pria 22 tahun di tahun 2016 dengan pria 22 tahun di tahun 1999 itu berkurang sekitar 25% testosteronnya. Jadi kalau kita bandingin sama generasi bokap kita less manly, kita lebih gak laki dari mereka. Bisa kelihatan sih kalau kita lihat foto album bokap kita ya, ketika dia SMP, kumis sudah kemana-mana, otot udah kemana-mana ya kan, kayak udah siap menaklukkan dunia. Kalau sekarang kan ya kita lihat foto anak SMP zaman sekarang, imut-imut banget gitu loh. Nah, dari ini semua bisa disimpulkan bahwa cowok-cowok zaman sekarang memang punya kadar testosteron yang lebih rendah. Apakah ini berhubungan dengan dia pria cemen atau enggak? Ya gue gak tahu, kita perlu pelajari lebih lanjut. Tapi at least asumsi gue adalah kenapa banyak cowok cemen bertebaran sekarang? Gue punya beberapa asumsi. Asumsi pertama, bisa jadi karena pola asuh masa kecil. Kenapa bisa? Karena biasanya salah satu faktor penyebab cowok bisa jadi cemen itu ketika dia tidak punya figur ayah yang kuat ketika masa kecilnya. Entah karena dia dibesarkan oleh seorang single mother yang juga struggle dengan kehidupan ekonominya, atau bisa juga karena seorang ayah yang tidak kerasa kehadirannya. Kok bisa? Karena ketika peran seorang ayah menghilang, maka sosok ibulah yang jadi dominan. Itu udah natural. Ibu yang menentukan arah, ibu yang memastikan pemasukan, ibu yang mengatur semua keperluan rumah tangga. Dan ketika peran si ibu jauh lebih dominan ketimbang si ayah, secara nggak sadar, si anak laki-lakinya akan belajar bahwa oh cowok tuh kayak bokap gua, cowok tuh jadi pasif, cowok itu nurut aja sama pasangannya. Dan ketika dia belajar seperti itu, dia akan punya kesimpulan ya bukan tanggung jawab gua untuk bertanggung jawab atas keluarga. Kan jadi sedih ya. Dari mana gue tahu hal ini? Karena ini tuh relate banget sama pengalaman gue pribadi. Karena gue sendiri hidup dibesarkan oleh seorang single mother. Bokap gue meninggal ketika gue SMP. Dan nyokap gue tuh adalah wanita yang sangat hebat, dimana dia memastikan keluarganya punya pemasukan, bisa hidup, bisa ngeles, bisa sekolah. Dan di situ gue belajar dan gue selalu diprotect. Jadi gue sendiri gak punya sense jadi ayah yang kuat, jadi pria yang kuat itu seperti apa. Dan kalau boleh jujur, dulu gue termasuk sebagai kategori pria cemen juga. Nah, dari sini, apa yang kita bisa pelajari? Yang kita bisa pelajari adalah apapun masa lalunya. Gimana pun pola asuh yang dia dapat di masa lalunya dari orang tuanya. Ada father issue kayak fatherless kayak. Kalau dianya memang dia awal pria cemen, tapi kalau dia berniat untuk berubah, dia pasti berubah. Karena gue sendiri adalah salah satu contoh orang yang mau berubah dan gak mau lagi jadi pria cemen. Itu yang pertama. Asumsi yang kedua, kenapa banyak cowok cemen di zaman sekarang? Karena pengaruh sosial media. Iya, pengaruh sosial media. Kok bisa? Karena gini, dengan adanya sosial media, kita kan jadi punya akses yang lebih mudah ke sebuah informasi. Gara-gara internet, kita jadi tahu, oh cowok yang bertanggung jawab tuh begini.
Oh, cowok alpha tuh begitu. Oh, cara ngomongnya begitu. Oh, income-nya segitu. Dulu sebelum ada internet dan sebelum ada smartphone, orang nggak punya akses ke informasi semudah sekarang. Orang zaman dulu cuman bisa ngelihat dunia dari mata orang-orang terdekat di sekitarnya aja. Jadi untuk akses informasi masih sangat-sangat terbatas banget. Bedanya sekarang, seluruh manusia bisa punya akses tanpa batas ke seluruh dunia. Mungkin kalau kita bicarain sosok pria yang berkualitas, siapa sih tokoh yang bakal muncul di otak kalian? Mungkin kalian akan ngebayangin cowok berkualitas ya. Di internet siapa ya? Oh, Deddy Corbuzier. Oh, Denny Sumargo. Oh, dan akhirnya ketika lu melihat, oh dia tuh cowok berkualitas dan lu menetapkan standar di situ, lu akan melihat cowok-cowok yang lain. Jadi kayak cowok yang cemen. Gara-gara internet lu terekspos dengan gaya hidup cowok-cowok yang sebenarnya adalah top 20. Mereka tuh cowok-cowok yang di atas rata-rata. Dan 80% pria itu tidak seperti Deddy Corbuzier dan 80% pria tidak seperti Denny Sumargo. Akhirnya lu akan melihat Kenapa cowok cemen-cemen ya? itu asumsi yang kedua. Kenapa cowok kelihatannya lebih banyak yang cemen sekarang daripada yang enggak. Asumsi ketiga, kenapa sekarang kelihatan banyak banget cowok yang lebih cemen daripada cowok yang lainnya adalah karena bisa jadi gara-gara akses seksual yang mudah didapat oleh si pria. Hah? Gimana maksudnya, Coach? Gini. Ini masih ada hubungannya sama smartphone dan internet yang kita bahas. Karena yang udah kita bahas tadi, sekarang semua akses tentang informasi itu gampang banget didapat di internet. Makanya si cowok dengan sangat mudahnya mendapatkan akses pribadi ke wanita cantik. Zaman dulu, zaman bokap kita, kalau dia punya kebutuhan seksual, dia perlu naklukin, deketin, nikahin cewek. Cowok zaman sekarang udah mau capek kerja habis capek kerja, dia butuh kebutuhan seksual, tinggal lihat handphone, buka TikTok, banyak konten erotis di situ, suka nggak suka. Emang begitu kenyataannya. Dan akhirnya, ketika mereka terpapar konten seperti itu, mereka jadi nggak punya kepentingan, ya buat apa gue ngejar cewek? Toh secara naluriah gue udah dapet kok. Gue bisa memuaskan diri gue sendiri kok, gue bisa tanda kutip menikmati wanita-wanita itu kok dengan kesendirian gue. Nah, ini adalah hal yang realita zaman sekarang. Itu adalah realita yang memang terlihatnya mengerikan, tapi itu kenyataan. Semua orang bisa lihat handphone, bisa akses semuanya, dan mereka jadi berpikiran, ngapain gue deketin cewek, gue bisa nikmatin cewek yang ada di handphone gue. Ya tadi lah, akhirnya keinginan mereka untuk dapetin, berkompetisi dengan pria lain, untuk naklukin, ngejar, dan nikah sama wanita yang mereka mau di dunia nyata, jadi nggak urgent lagi, karena mereka udah dapetin itu dengan sendirinya. Nah, perpaduan ketiga hal tadi itu, pola asuh yang fatherless, pengaruh sosial media ketika lu ningkatin standar lu karena lu ngeliat cowok-cowok kayak Denny Sumargo yang sebenarnya itu top 20, dan juga akses seksual yang mudah didapat sama cowok, itu kalau disatuin itu bikin si cowok kelihatan jadi kurang jantan. Miris ya? Iya sih, miris. Kita sekarang kayaknya kekurangan stok pria yang berkualitas gitu. Tapi sekali lagi, ini cuma asumsi gua. Toh faktanya kita nggak tahu secara pasti berapa angka yang beneran cemen, mana berapa angka yang masih bisa diperbaiki. Karena gue ngerasa statistik itu pasti berlaku, pasti ada range di situ. Bisa jadi nih, populasi mereka tuh sedikit, tapi karena meninggalkan bad taste di hati perempuan, bikin si cewek jadi trauma, makanya jadi lebih nyaring terdengar di telinga kita, apalagi ada perselingkuhan lah, ada berita tentang ini, ada tentang itu. Jadi sebenarnya jangan-jangan pria yang cemen itu sedikit, kebanyakan adalah pria rata-rata. Dan gue yakin pria rata-rata nggak semuanya cemen. Karena kalau tadi pria maco aja ada skala ratingnya, gue yakin pria cemen juga ada skala ratingnya. Ada skala yang udah nggak bisa ditolong, ada skala yang sedang, ada skala yang mendingan, dan gue yakin secara statistik pria cemen itu cuman minoritas di ujung banget gitu loh. Jadi ya sama kayak penjahat. Coba deh bayangin, kalau semua dikumpulin jadi satu penjara, kan kelihatannya banyak tuh, kelihatan kayak penjara yang mau penuh. Tapi kalau kita bandingin tuh penjahat sama seluruh penduduk di Indonesia, mereka tuh cuman minoritas yang sedikit banget. Nah, tinggal kita mau fokus kemana? Fokus ke yang rata-rata yang masih bisa ditolong, atau sama yang udah nggak ketolong. Itu sih. Makanya setelah lu tahu 3 asumsi dari gue itu, lu nggak perlu lagi sedih dan khawatir, dan lu bisa tenang sekarang. Karena lu tuh nggak perlu ngedapetin pria top 20 atau top 10% seperti Denny Sumargo atau Deddy Corbuzier untuk bisa bahagia. Lu nggak perlu dapetin mereka. Lu hanya perlu jadi wanita yang terus belajar untuk bertanggung jawab, dan cari pria yang juga mau terus belajar dan bertanggung jawab. Selama lu mau belajar dan terus bertanggung jawab, secemen apapun orang, pada awalnya, selama dia terus belajar, dia akan balik jadi cowok yang maco juga, jadi cowok yang oke juga, jadi cowok yang laki juga gitu. Ya nggak?
Nah, buat lu yang mau belajar untuk upgrade diri, khusus untuk wanita, lu bisa belajar di True Love. Banyak banget video-video online course yang bisa lu pelajarin gimana jadi wanita yang bisa bertanggung jawab, gimana caranya jadi wanita yang berkualitas. Dengan diri lu yang jadi berkualitas, pasti akan bisa menarik cowok-cowok yang berkualitas juga. Kan hukum alamnya seperti itu. Oke. Kita cukupi dulu pembahasannya, sudah cukup. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, dan kalau lu suka sama materi ini silahkan like, atau kalau lu punya ide apa yang mau gua bahas di video yang berikutnya silahkan komen yang di bawah, atau kalau lu ngerasa gua kurang akurat di bagian tertentu silahkan kita discuss juga di bawah ya. Dan untuk lu yang mau belajar lebih intim sama gua, bisa join channel Telegram, bisa follow di sini, link joinnya ada di bawah. Telegram gua Love Coach ID, gratis, lu bisa dapetin info-info menarik, bisa dapetin coolgram menarik, bisa dapetin tips and trick, bisa juga dapetin promo-promo atau event-event webinar gratis. Kalau lu pengen belajar lebih serius, bisa join di True Love, karena di True Love lu bisa belajar semua hal tentang upgrade diri dan upgrade kehidupan romansa lu. Ada yang berbayar, ada yang gratis juga. Pokoknya linknya semua udah ada di bawah ya. Kita sampai jumpa di video yang berikutnya. Doain semuanya sehat-sehat. Kalau lu suka, like lagi-lagi. Kalau nggak suka ya tinggalin aja. Gue Jujur ya, sampai jumpa di video berikutnya. Be great, be loved, and stay today. Dadah.